Ya. Enggak, kayak pakaian muslim pun masih bangga MKC gitu. Kan lu masih ya. suka pakai gaya. Karena nama Muhammad itu bukan nama muslim. Nama Muhammad itu nama seseorang, bukan nama muslim, bukan nama Islam. Artinya begini, oke. Artinya Siapa begini ya. manusia pertama kali yang diberikan nama Muhammad? Siapa kalau bukan Rasulullah, siapa? Hah? Oh, banyak. Sebelum Muhammad lahir kan ada lagi Muhammad bin Sofyan, itu kan cucu buyutnya Jahili Paradok itu. Makanya kamu harus belajar sejarah biar paham itu. Tidak ada, jangan pula kau ngawur. Mana referensinya? Mana buktinya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, semoga Allah senantiasa curahkan segala rahmat, segala nikmat yang berkepanjangan dan tiadakan berhujung dari dunia hingga akhirat kelak insyaallah. Dan Allah pun kumpulkan kita para kaum muslimin di bawah naungan aras Allah beserta para nabi, beserta para orang-orang yang Allah kasihi, Allah sayangi, Allah cintai insyaallah, di bawah naungan aras Allah kelak di mana tiada naungan selain daripada naungannya insyaallah. Amin amin Allahumma amin. Kaum muslimin, hari ini saya akan mengunggah video di mana saat kami tadi ya di channel saudara kita, yakni Hidayah Mu'alaf Channel ya, dan kami membahas bagaimana tentang kebodohan-kebodohan yang dilakukan oleh MKC, dan saya datangnya pun belakangan ya, masuk ke channel adik saya itu, saudara kita itu, dan tidak lama saya masuk, kebetulan si MKC ini masuk ya, dan mencoba untuk membodoh-bodohi umat Islam ya, dan dia anggap dia itu lebih pintar dari kita-kita ataupun dari kami-kami kan itu ya, mencoba untuk membodoh-bodohi kami-kami ini. Seperti biasa dia hanya bermodalkan suara besar ya, oleh karena mungkin fasilitas dia ya di dalam berapologet ini lebih canggih ya, sehingga suaranya itu lebih besar, dan kami kalah ya, kalah untuk bersuara. Dia suaranya lebih besar, maka dia lebih banyak menyerang, dan kami pun kalah suaranya tuh. Nah terus bagaimana tentang kebodohan si Cornelius ini ya, si Cornelius KC ini, bahasanya dia mengatakan tidak Muhammad itu bukan nama agama tapi nama orang ya. Nah, dan sementara dia kan sudah murtad dari Islam ya, katanya dulu dia pernah Islam dan segala macam tetek mengeknya, dan sekarang dia banyak sekali menyerang Islam ya, agar dapat hidup dengan cara mendapatkan donasi dari orang-orang Kristen itu sendiri ya, dengan cara dia menghina-hina Islam, menyerang Islam sedemikian rupa ya, dengan tanpa dasar ilmu, bahkan bahasanya dia masih menyematkan kata nama Muhammad di dalam namanya ya, padahal itu saya yakin itu bukan nama aslinya. Dia hanya mengada-ada karena memang kekristenan itu wajib berdusta seperti itu ya, harus licik seperti ular, dan harus licik dan cerdik seperti ular, dan seperti tulus seperti merpati katanya. Nah ini kan namanya ular beludak ini tetap saja ya namanya ular licik ya kan, padahal ular ini kan melambangkan adalah syaitan di dalam Islam maupun di dalam Kristen, itu ular itu syaitan kan begitu. Nah untuk dia sendiri mengatakan bahasanya nama Muhammad itu lebih dahulu ada, sebelum Rasulullah itu lahir sudah disematkan pada nama-nama orang-orang terdahulu. Inilah kebodohan dia itu. Nama Muhammad itu hanya disematkan pada Rasulullah saja, dan sebelum Rasulullah itu lahir, baginda Nabi Muhammad Rasulullah SAW itu lahir, belum ada manusia satupun di muka bumi ini yang bernamakan Muhammad, diberikan nama Muhammad, itu tidak ada. Nah terus dia mencoba untuk memframing di mana ada sholawat ala Toha ya di situ, padahal Nabi itu mempunyai banyak nama, walaupun memang yang banyak terkenal itu lima yang Nabi pernah ucapkan. Nah, namun di hadis lain bahasanya Toha itu juga nama beliau gitu ya, Ahmad, Al-Amin, Toha, pokoknya yang terkenal hanya 5 memang, tapi untuk selebihnya jika mana kita telusuri hadis-hadis yang lain banyak sekali
ya, tentang bagaimana nama-nama beliau itu diuraikan oleh baginda Nabi itu sendiri, dan termasuk Toha ini ya, itu juga termasuk nama Rasulullah gitu. Nah, untuk kebodohan yang dilakukan oleh Cornelius KC ini memang, ya Allah, inilah manusia laknatullah ini ya. Dia di dalam Kristen tidak tahu kitab, di dalam Islam pun tidak tahu dalil. Nah, hanya pusing-pusing di situ, celaka orang yang sholat, celaka yang sholat, tidak mau membaca ayat sesudahnya dan sebelumnya gitu ya. Ayat itu dia potong-potong, dan ayat ini sudah dipakai ya, celakalah orang yang sholat, itu ayat ini sudah dipakai, ayat potongan ini sudah dipakai oleh orang yang menyamar di kala zaman penjajahan ya, dipakai oleh orang Portugis untuk dipakai orang Belanda untuk menipu umat muslim di Aceh dahulu itu, tapi tidak mempan gitu ya. Nah, banyaknya orang-orang Islam yang murtad dahulu itu karena tipu daya para misionaris yang datang dari Portugis maupun dari Belanda, ya ini salah satunya. Mereka mengutip ayat yang mengatakan bahwasanya celakalah orang yang sholat. Nah, sementara memang dahulunya orang-orang itu tidak paham bagaimana dalam keislaman, maka mereka pun murtad. Nah, sehingga saat ini ada Kristen di Indonesia itu oleh karena ya zaman dulunya hanya beberapa faktor saja sih ya, karena memang satu, mungkin nenek moyang mereka itu adalah pengabdi ya, artinya congos Belanda, congos penjajah, dan yang kedua murtad oleh karena ditipu oleh para misionaris, sehingga sampai saat ini ya beranak cucu beragamakan Kristen itu ya. Nah, seperti apa kebodohan KC ini ya, Cornelius KC ini, yang hanya besar omong saja, namun pada akhirnya dia ketakutan gitu. Katanya dia mengatakan bahasanya ketika dia live streaming di tempatnya Manubulu, itu umat muslim tidak akan pernah berani masuk, padahal saya acap kali masuk, tapi saya meminta link tidak pernah dikasih ya, karena Yusuf Manubulu tahu bahasanya saya sudah berapa kali mempermalukan pendeta Yusuf Manubulu kan begitu. Dan kebodohan yang dilakukan oleh MKC ya, pokok MKC najis nauzubillah, Cornelius KC inilah dia. Oke, mungkin kalau nggak ada nih saya tutup aja ya, karena memang udah mau aktivitas siang, kita lanjut kerja dulu gitu. Nanti malam kita baru bahas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abang Silakan Bang Ali Musa. Abang Miyut tadi, jadi ngomong sudah masalam tadi tidak dengar orang. Abang Miyut. Apakah nih? Apa ceritanya? Apa yang dibahasnya? Oh, gara-gara Bang si MKC kemarin kan dia bikin pernyataan yang mengatakan bahwa teroris itu ya gara-gara ajaran Islam gitu. Dan kalau Indonesia mau aman, ajaran Islam ini harus disingkirkan dari Indonesia. Nah, KC ini manusia apa itu adek? Apa usah direspon dah, pokoknya kita tengok saja nanti pada masanya penguasa berganti, selesai mereka. Itu saja. Iya, jadi gini, minoritas kok mentang-mentang gitu loh, ya kan? Biar dengar dia. Kristen itu minoritas. Bukan karena minoritas sih, ini karena ada yang bayarin gitu. Selama ada yang bayarin ya tetap maju mereka gitu. Orang ini kan cuma kayak benar. yang ke depannya. Karena memang ini muncul Bang MKC akhirnya masuk juga nih. Tadi mantap, kita kosok ramai-ramai. Halo Bang MKC. Halo. Hey MKC. Jangan panggil M. Jangan panggil M. Panggil aja Cornelius. Nah, apa tuh? Kosman lah, minimal Kosman. Iya, MKC jangan beraninya keluar-keluar di channelmu aja di MKC. Itu kasih panggung dulu, kasih panggung Pak KC dulu. Hormati sebagai tamu, kasih panggung dulu. Kasih ngomong dulu. Iya, selamat siang. Salam sadar. Selamat siang. Iya, Selamat datang Pak KC. Ayo kamu, siap nggak dapat terbuka? Ayo, saya siap. Silakan Pak KC. Sebentar Pak KC, silakan prolog dulu Pak KC. Silakan Kak, beri prolog dulu, jangan di depan dulu aja lah, masuk.
Silakan Pak Kacip. Iya, terima kasih. Baik, saya apa di sini? Ya, salam ketemu, salam sadar di Geraha Kok Geraha Mualaf. HMC. salah Wah, boy, iya, iya. salah boy. Ini manusia satu ini asal tua aja, berilmu tidak, jelas-jelas bukan Geraha Mualaf, ini soto ini satu nih. Nggak lihat saya soalnya. Antar matamu. Begini. Saya kalau memang Anda di sini berilmu, tolong jawab pertanyaan saya nanti dengan dalil. Jangan asumsi, jangan muter-muter, ya. Ayo, Baik, dan kau pun siap, nanti kutanya siap, dengan Siapa yang siap menjawab saya? Nggak, Aku yang akan gini. menjawab. Nggak usah Oke. itu. Gini. Saya mau nanya dulu nih. Soalnya saya ada kerjaan juga. Gini, Bang MKC gitu ya. Saya mau nanya aja nih Bang MKC. Ini maksudnya apa gitu dengan mengatakan bahwa ajaran Islam ini ajaran kebencian yang harus disingkirkan dari Indonesia? Oh, begini. Ajaran Islam itu ajaran kebencian karena kemarin terjadi ada bom di katedral, itu kan pelakunya orang Islam. Beragama Islam dia. Oke. Dari mana kau tahu? Wah, dari KTP-nya dong. Saya tahu itu KTP-nya muncul. KTP kan bisa dibuat. Jadi Nggak usah- beginilah, kita berbicara fakta. Kita berbicara fakta, nggak usah asumsi. Oke, MKC gini, saya mau nanya gini, apakah penjajah itu juga KTP-nya kan Kristen juga, itu orangnya Kristen semua. Apakah kita bisa bilang ajaran Kristen itu seperti itu semua? Nah, Sebenarnya penjajah itu kan Islam sendiri sekarang yang memaksakan doa harus dengan bahasa Arab. Enggak, kita Jangan nggak putar balik bilang. fakta. Jangan putar balik fakta. Bukan Pak Kacip. fakta. Kayak contoh gini, Fakta sekarang kalau tidak berbahasa Arab itu sholatnya tidak sah. oke, saya nggak masalah. Lu mau keluar aja nggak apa-apa. Biar ini kan ada bukti digital. Terus gimana? Lanjut. Alasannya karena Yang kedua, Muhammad juga pemimpinnya pemimpin perang Badar, perang Uhud di sananya, dan mengaku menjadi nabi setelah umur 40 tahun. Hmm. Tidak satu ayat pun di Al-Quran bahwa Muhammad bin Abdullah itu diangkat oleh Allah. Kalau memang Anda benar Muhammad diangkat oleh Allah, tampilkan dalilnya, ayatnya di sini ke sekarang. Kalau memang benar Muhammad diangkat menjadi Rasul oleh Allah, silakan tampilkan. Oke, biar saya jawab. Oke, begini Pak Kacip. Apakah Anda ada pertanyaan lain selain pertanyaan itu? Sudah ribuan kali loh ditanya jawab itu. Biar ngomong dulu. Jadi saya mau nanya nih Pak MKC. Jadi ajaran kebencian itu gara-gara Islam lah gitu ya. Oh iya, kalau begitu gara-gara Islam. Jadi Islam ini gimana? Harus dihilangkan dari Indonesia gitu. Yang beragama Islam ini harus disadarkan bahwa dirinya itu orang Indonesia, bukan orang Arab. Jangan bela-belain negara Arab. Cara dicadarkan apa? Ganti agama gitu. Ya berpikir, karena ada ayat di Al-Quran, Innallaha la yughayyiru nafsan illa yughayyiru li nafsihi. Allah tidak akan merubah suatu kaum kecuali dia sendiri yang merubah. Kalau orang Indonesia sudah mabuk agama Arab ya nggak bisa berubah sendiri ya. Itulah. Kau mabuk agama Yunani. Tunggu, biar aja dulu. MCK. Kalau ini artinya disadarkan gimana? Agamanya harus ditukar gitu. Jangan lagi agama Islam. Bukan. Jadi kamu itu harus menyadari kamu ini orang Indonesia, patut bangga dengan Indonesia. Hormatilah para pahlawan Indonesia, oke? Tapi ini bilang tadi agamanya yang salah. Nah, sekarang cuman ini kok muter-muter jadinya. Tadi Anda bilang Sekarang agamanya begini, salah. apa untungnya dari agama Islam Indonesia? Apa untungnya? Anda sendiri aja untungnya apa dari agama Islam? Anda itu untung dari subscriber doang. Banyak Bukan gini, saya mau tanya MKC. Banyak. MKC, tadi kan Anda bilang gitu kan, karena ajaran Islam adalah ajaran kebencian, membunuh. Jadi Indonesia harus disadarkan gitu. Disadarkan supaya nggak memeluk Islam gitu. Disadarkan supaya tidak membunuh. Nggak masalah beragama Islam. Berubah Loh, lagi. tapi lu yang bilang tadi Islam itu agama kebencian. Lu yang bilang lo tadi. Ini kamu kan mendorong supaya saya mengarah ke situ. Kamu pertanyaan kamu ini kan mau memframing saya, mau melaporkan saya, itu saja alasannya. Saya nggak mau lapor bang, saya nggak kasih. Oke, pernyataan kamu
Apa maksudnya kamu bertanya itu? Zaman gereja, Ya, saya cuma bertanya kenapa PKC. ada yang bilang tadi sendiri gitu kan, harus disadarkan gini-gini karena ini ajaran. Lah iya, sekarang Alasannya ini. apa manfaatnya dari Islam, dari agama Islam, apa manfaatnya bagi bangsa Indonesia, bagi nusa dan bangsa? Banyak, kalaupun Banyaknya apa? Tunjukkan satu persatu. Dia jadi nggak bejat bang, nggak jadi bejat seperti ya ini seperti Anda ini gitu sebenarnya. Kalau nggak semua orang seperti Iya, itu. ajaran bejat itu yang mengajarkan bunuh diri, bom bunuh diri dapat bidadari 40, itu ajaran bejat. Kok dikurangi Nah, bang? itu ajaran mana dulu itu? Ajaran mana dulu? Ajaran mana dulu? Yang mengajar pembunuh diri itu ajaran dari mana? Tolong jelaskan Pak Aceh. Silakan baca di Al-Quran surat 9, surat At-Taubah. Silakan baca ayat At-Taubah ayat 29. Tampilkan ayatnya. Gini aja bang Kaci. Ada nggak yang mau bunuh diri ke rumah Anda sekarang? Kalau ada, nggak berhenti mungkin orang bunuh diri ke rumah Anda bang. Kalau memang ajarannya seperti itu, saya rasa rumah Bang MKC lah yang pertama kali dibom sama orang gitu. Semua orang akan Benar. Rumah saya juga didatangi 5 orang naik Avanza. Kalau saya tidak pergi dari alamat itu, saya mungkin entah bagaimana. yakin. Bulan Juni tahun 2020 ya, 2020. sendiri yang mengaku kau ini seorang penipu. Orang dasarnya kau hanyalah seorang dukun taubat. Bukan penipu. Saya menyampaikan bahwa ajaran Islam itu ajaran karangan. Kitab Safinatun Najah itu karangan Syekh Nawawi Al-Bantani. Saya membuka itu. Hubungannya Sebentar, Pak apa Aceh. dengan sekarang? Nah, kita kemana-mana dulu. Kita selesaikan satu-satu dulu. Tadi Pak Aceh mengatakan bahwasanya Islam itu agama pembunuh, ya kan? Nah, sekarang tolong buktikan itu kalau Islam itu agama pembunuh itu di mana? Pak Aceh mengatakan ada di Al-Quran. Al-Quran berapa tadi? Buktinya orang yang di Katedral Makassar itu kan beragama Islam. Itu siapa itu? Orang Islam beragama Islam tidak, bukan itu. Tidak masalah gini, Bang, saya mau nanya gini. Bang MKC bilang rumahnya didatangi 5 orang gitu ya. Anda yakin? Mana tahu tuh debt Setiap ledakan nggak bayar mungkin. Anda lagi banyak utang. jadi Anda jangan menutupi kejelekan ini, jangan malu. Lalu kamu apa sih untungnya dari agama Islam ini sehingga kamu pertahankan mati-matian? Orang-orang Indonesia nggak seperti Bang MKC, Bang. Tidak ada ayatnya di Al-Quran Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan umatnya. Ini ya. Bayangkan Manfaatnya apa dalam Islam? ini sifatnya seperti Bang MKC gitu. Bayangkan kalau satu Indonesia sifatnya sama kayak Bang MKC, nggak ada yang kerja kita, Bang. Semua orang jadi tukang rusuh gitu. Ya, pemalas. Jangan diputar balik. Yang pemalas itu kan kalian ini mencari subscriber. Saya paham ini menjelek-jelekan orang lain supaya laku. Hei, MKC gitu. Anda mengatakan 5 orang gini. Anda kok suka kali seakan-akan ini Anda korban gitu ya. Saya diincar. Oh iya, saya korban. Berkali-kali saya mau ditangkap, emang bukan saya korban. Korban saya sendiri. Siapa yang mau nangkap? Bodoh kali nggak ditangkap. Yang datang ke rumah saya pakai Avanza 5 orang berjenggot siapa kalau bukan beragama Islam? Bang, Paling juga kalau memang mau ditangkap kan masih bisa ada Anda gitu sekarang ini. Masih bisa keluar, nggak ada apa-apa gitu. Nah, Saya bisa keluar, saya karena masih bisa lari belum ketangkap. Kalau ketangkap, walau mau jadi apa? Bang, kalau memang dia ya. bisa bodoh kali gitu. Dan ini bukti Islam itu tidak rahmatan lil alamin. Dan banyak murtad-murtad lainnya yang dieksekusi. Bunuh diri ke rumah MKC gitu. Kok nggak ada yang bom bunuh diri nih ke rumah MKC? iya. Nah, Kok nggak ada yang bom bunuh diri, Bang? Tadi Bang Abang bilang yang ngajarin bom bunuh diri itu Islam. Kok nggak ada yang bom bunuh diri ke rumah MKC gitu? Saya lagi nunggu juga ini. ya tuh. Saya tidak mengatakan yang mengajari bom bunuh diri. Cuman terbukti setiap yang bunuh diri di gereja itu KTP-nya beragama Islam. Lalu ketika pembantaian yang dilakukan di Papua sana, apakah mereka berKTP Islam? Anda bisa punya bukti? Yuk, bukti banyak. Jadi tidak usah banyak kau cerita, Gaji. Tidak bisa fakta banyak. Ada tampilan, saya punya tampilan bahwa yang beragama Islam itu yang bom di gereja
Sumatera itu kan agamanya Islam. Mau apa yo? Buktikan mana tampilannya. Jangan cuma kau. Kalau saya mau nanya nih Bang MKC, yang pasti gini ya, ini bom gitu ya, padahal nggak jelas juga yang mati siapa gitu kan. Terus yang penembakan di New Zealand itu kan jelas Bang, itu orang Kristen gitu, karena Islamophobia. Itu gimana Bang? Apa nggak disebut juga? Nggak usah di New Zealand, di Indonesia saja, nggak usah jauh-jauh. Faktanya di Indonesia itu yang ngebom gereja itu beragama Islam. Bang, MKC, ini Bang, kalau kamu seakan-akan menggiring narasi seperti itu, MKC. Kamu melupakan kalau memang itu oknum Islam, tolong umat Islam menasehati mereka, tangkap, bantu polisi. Ya kita bantu. Jangan Anda menutupi. Bantu, kita bilang kita ikut teriakin Bang, kayak abang gitu, malah ketawa-ketawa, jadikan itu bahan. Jangan malah Muhammad KC yang dicari-cari. Muhammad KC menyampaikan kebenaran. Kebenaran seperti apa? Kebenaran bahwa Muhammad itu tidak bertanggung jawab terhadap umatnya. Muhammad tidak bisa menyelamatkan, itu kan benar. Itulah kebodohan terjemahan seperti itu. Jangan bilang bodoh kalau kamu belum bisa menjawab pertanyaan Muhammad KC. Jangan kamu bilang bodoh, ya. Kamu itu harus menampilkan fakta. Inilah orang munafik yang mau kamu tanyakan kebodohan umat terjemahan seperti ini. Seperti itu memang tabiatnya. Makanya jangan jadi manusia ikro, jangan jadi manusia baca. Harus mengerti. Boleh berbahasa asing, boleh berbahasa Arab, asal mengerti. Ya, coba gantian dulu ngomongnya, gantian dulu. Lo mirip sama Lugan juga lama-lama. Yang penting andalkan besar ngomong gitu. Yang penting ngomong paling besar, kelihatan udah paling jago gitu. Iya. Padahal kalau kita ngomong doang membedakan kau debat denganku kalah aja mau ngelapor polisi, KC. Banyak kali kau cerita. Bukan masalah debat. Saya laporkan polisi karena laptop saya dirusak, laptop saya dihack, itu yang mau saya laporkan. Ya, yang merusak itu siapa? Terus orang tahu. Ini kayak di pasar. Wah, nggak bener ini. Kalau memang kamu orang pinter-pinter di sini ngerti Al-Quran, sanggah dong perkataan Muhammad KC dengan dalil yang benar. Kamu punya ilmu apa kagak? Saya kasih saya ngomong dulu MKC. MKC, saya bingung gitu. Kamu belajar dari mana laptop itu bisa dihack dari jarak jauh gitu? Itu jago kali yang hack kamu. Belajar dari mana tuh gitu? Karena memang Pak Kaca nggak ngerti IT, ya kan? Makanya Pak Kaca bisa laptop itu kayak manusia bisa kena santet gitu ya. Mungkin kayak manusia dipikirnya gitu, bisa santet. Karena mungkin Pak Kaca ini dulu dukun santet juga kan? Iya. Jadi kemarin siapa yang bilang masalah dikirim mandau ya? Pak Kaca juga ya, yang dibilang si Pak Dani ngirimin mandau ya? Ini tukang fitnah manusia satu ini. Kafir laknatullah satu ini memang. Ya. MKC ini munafik, dia memang menutup mata atas peristiwa yang di luar sana. Dia nggak menutup mata, kan udah saya bilang. Dia pandai ngambil momentum. Ini dia cuma ngambil momentum ya ini seperti ini. Minta dibeliin yang baru, mungkin sama kayak Pak Ibnu Kalam gitu kan. Ya betul. Ini pintar. Sekarang begini aja. Kalau memang Islam itu benar, saya nggak bakal tinggalan itu ajaran Islam. Kalau memang ajaran Islam itu benar, sekarang tunjukin kamu benernya di mana. Benernya di mana? Begini. Oke. Pak Kace, Pak Kace, bukan Islamnya yang salah, otak Pak Kace yang error, masalahnya di situ. Pak Kace bisa mencerna Islam.
Pak Aceh itu ingat nggak masalahnya dulu Pak Aceh waktu sendiri. di debat sama Unirifa? Ya, alasannya dikit. Gantian. Nggak malu dengan Sekarang peristiwa ngomongnya itu. gantian. Gantian ngomongnya, Apakah biar Pak denger. Aceh nggak bercermin kalau sudah dipermalukan dulu sama Unirifa? Ya, alasannya dikit segala. Lagi-lagi Muhammad bin Abdullah sudah dijelaskan sama Unirifa dan Zulkifli M. Abbas. Masih ini juga, apa nggak ada topik lain Pak Aceh? Iya. Memang tahunya itu aja kok. Yang tahu ya ada Muhammad bin Abdullah aja modalnya. Saya itu masa punya ilmu Pak Aceh itu. Kalau ada pret Sudah dijawab berkali-kali, ini juga masih disebutkan. Iya, karena ini diulang-ulang biar hafal gitu, kayak Al-Fatihah diulang-ulang sehari semalam itu berapa kali gitu, biar hafal itu tujuannya. Saya juga mengulang-ulang biar hafal. Yang mendengar itu jadi tahu, oh di dalam Islam itu ternyata tidak ada keselamatan, kan begitu. Saya mau nanya nih Pak Aceh. Muhammad sendiri tidak bisa menyelamatkan, begitu. Di mana ayatnya Muhammad bisa menyelamatkan? Kenapa Sekarang Anda kan Pak Aceh? Ini mungkin gara-gara Pak Aceh sering dicari-cari orang, dia pengen ada orang yang bisa nyelamatin dia ya. oh iya, Yesus bisa menyelamatkan karena dalilnya jelas. Yesus sang juru selamat. Kalau Muhammad tidak ada dalilnya. Jadi Kata gini, silakan cari dalilnya di Al-Quran. Ikutin, kalau ada keselamatan melalui Yesus itu ya, aku akan ngesot 100 kilo. Nah, biar ku minum Lah. air kencing mutu selama 1 tahun kalau Yesus itu bisa menyelamatkan. Gombal, para penipu, para pembohong. Kau ini ya, Ya, cuma terjemahan. kok namanya sekarang Hanya ganti-ganti terus hanya MKC gini. model. Udah kurang, udah ini ya, nama MKC udah kurang bagus gitu mungkin ya. ya suka-suka saya lah. Nama-nama kan saya yang Kalau bikin. mau ganti gaya, ganti apa gitu kan? Karena yang Bukan, karena kalau ada nama saya yang asli, para umat Islam itu nggak ada yang masuk ke itu, ketakutan. Siapa yang berani masuk berdebat dengan saya? Nanda udah keok, Ustadz Zulkifli Abbas sudah keok, coba. Ustadz Zulkifli M. Abbas sudah keok, ya. Ustadz Evangelis Nanda sudah keok. Jadi kalau ada nama saya muncul di Yusuf Banumbulu, orang Islam nggak mau masuk karena tidak ada ustadz yang punya ilmu. Tidak ada Ya. mereka pengaruhnya dengan nama, sedangkan muka lu masih muka lu operasi plastik kali mungkin, biar orang nggak kenal gitu. Ya biarin. Atau mau operasi plastik juga sekali. walaupun Pak Sebentar dulu. walaupun Tadi Pak Aceh kamu ganti kayak nama, gampang ganti debat nama yang terbuka. lain. Ayo, MKC, kamu kapan siap? Ayo, kamu sanggup nggak? Kamu gentle nggak? Ayo, debat terbuka kita. Di mana? Ayo. Kalau memang kamu gentle. Ayo MKC. Jangan keluar-keluar. Udah di YouTube saja biar penontonnya seluruh dunia tahu, MKC, sekarang donatur daripada gimana? di suatu tempat. Lebih baik di YouTube begini. Masih lancar nggak? Kemarin kan agak turun gitu, sekarang udah naik lagi. Ketakutan dia takut dia. Beraninya keluar-keluar kayak perempuan aja Enggak, dia. itu memang jualan dia. Namanya orang jualan ya, biarin aja. Gimana Bang? Ya. Lancar? Kalau saya sih tenang-tenang aja. Tuhan Yesus yang pelihara, lancar segala. Donatur juga nggak bakal kena Kemarin udah pindah ke diprovokasi. Malam. Banyak yang pindah-pindah ke Ibu Malam, ini udah balik lagi. Pak Aceh ganti nama apapun ya, walaupun Pak Aceh ganti nama sampai 1000 kali, selama pertanyaannya masih Muhammad bin Abdullah, tetap tidak akan ada nilainya. Karena apa? Udah ganti, Kelihatan sekarang udah kualitas ganti otak dia. Pak Aceh itu hanya itu saja. Tidak ada yang lain, tidak ada perkembangan. Adalah, Bagaimana sekarang udah ganti. Karena kalian juga muter-muter bahasa Ibrani, bahasa Arab, teks original teks. Padahal kalian juga kagak ngerti. Ilmu kalian kan cuma dari googling. Bang MKC nggak belajar lagi ya sekarang? Artinya udah mentok nih, nggak nambah ilmu lagi Pak. Karena Tuhan saya selalu membimbing lebih pintar daripada makhluk-makhluk Ini jin. gereja mana sih Saya punya sekarang? Tuhan. Pak MKC, Pak MKC, Hah? dengar belum dibaptis ya? Belum dibaptis? Nggak, saya nanya udah Nggak. dibaptis belum? Gak penting mau dibaptis mau kagak, yang penting percaya Tuhan Yesus udah Nggak bisa, masuk surga. Pak. Pertobatan itu dibuktikan dari lahir baru dulu, yaitu dari Enggak. baptis. Tuhan Yesus itu nggak diatur dengan baptisan. Tapi ini banyak saya nanya nih Pak MKC, tunggu biar saya ngomong dulu. Aslinya Nggak dia apa-apa. takut. Bahasa Nggak. Ibraninya dia takut. Enggak, Takut gua pikir dia. gini, mungkin dia takut waktu mau dibaptis, dicelup nggak dibangun-bangunin lagi gitu, kepalanya didorong ke dalam terus. Mungkin takut ya.
Oh gini ya, waktu ngomong jadi bagi-bagi lah biar adil 2 menit, 2 menit, 2 menit itu biar enak didengar. Monggo. Adik, adik. Saya lagi mau Anjing. kerja nih, tapi ya udahlah. Ini jadi bingung nih. Kalau bingung selamat. Sudah bingung terima kasih. Sama MKC, bingung-bingung. MKC kan cuma terjemahan. Ketika dibawa ke aslinya dia takut. Atur waktunya, Adik. Ya udahlah, ya udah silakan 2 menit. 2 menit jangan banyak-banyak. Saya sambil kerja aja lah. Terus apa yang mau kau tanyakan, KC? Iya, kalau ada Islam itu menjamin keselamatan, tunjukin di mana ayatnya di Quran. Itu aja pertanyaan saya. Tunjukin dalilnya. Ketika Allah memerintahkan Muhammad Rasulullah SAW untuk membimbing manusia ke jalan Islam, itulah bentuk keselamatan. Lalu di mana letak keselamatan di dalam kekristenan? Ya, apakah Yesus itu dapat memberikan keselamatan? Mana bukti ayat? Jangan dulu loncat ke Kristen. Tunjukin dulu yang Anda katakan itu dalilnya di mana? Jangan pula kau hanya pandai bertanya tapi tidak Ayatnya di mana loh? Jadi supaya yang menonton itu mendengar dan melihat gitu loh. ayatnya banyak. Jangan asal berbunyi. Tolong bisa share-kan karena saya tidak bisa share. Karena saya tidak Iya, bisa sok. tanya. Tolong share-nya. Silakan sharekan. Silakan. Saya lagi sambil kerja soalnya nggak bisa nih. Saya lagi sambil pakai laptop nih kerja. Enggak, yang Anda sebutkan itu minimal sebutkan suratnya, ayatnya, gitu aja lah. Nanti kan orang tahu. Kalau di hadis, bab apa, nomor apa, hadis apa, jelasin itu doang kok. Masalah hadis itu dulu pernah aku berikan denganmu. Kau ngoceh-ngoceh malah ngamuk mau Gak ada, itu dalil yang kamu itu bohong itu. Pembohong kamu itu. Gak ada. Jelas-jelas itu hadis dikata kau Ya bohong. kamu sendiri tidak bisa menyebutkan suratnya, ayatnya, kan gitu. Ya, kan Berarti kamu pembohong. Nah, MKC, enggak, ini kesempatan gua mau ngobrol sama dia bentar aja ya. Gini. Saya mau ngobrol bentar aja. Gini, MKC, gini. saya mau nanya nih. Ini kan ada pernyataan dari Gracia Pelo dan para tim pendeta gitu. Kalau kamu ini sebenarnya nggak ngerti apa-apa, sesat dan mempermalukan Kristen. Ini pendapat kamu gimana? Masalah Gracia kalau Pelo. menurut saya, Ini bukan ini orang yang berbahaya ya. Ini Fatimah Oke. Syafiqah, ya Syafuddin Ibrahim dan kamu gitu masuk. Kalian bertiga dimasukin sebagai orang sesat yang berbahaya. Tanggapannya apa nih? Saya mau nanya. begini. Itu hak dia ya mengatakan mau bilang apa, mau bilang sesat, bilang gila itu hak dia ya, bukan hak saya. Bodoh amat. Tapi yang tahu gila dan tidak kan Tuhan atau orang yang benar, orang yang cerdas gitu. Tapi udah mulai banyak yang bilang kamu gila juga gitu. Dari Kristen banyak yang bilang kamu gila juga. Benar, memang Yang penting saya tidak gila agama gitu aja lah. Yang penting saya tidak gila agama, udah. Ya gila duit, nggak gila agama tapi lu gila duit. Saya nggak bisa gula duit, nggak bisa gula duit, nggak bisa membuat bikin gila. Aceh. Ayo. Duit bukan gila agama gitu, memang gila duit. Ya agama enggak, ya, lu juga nggak belajar Alkitab gitu. Nggak ada agama, Pak Kacip bisa makan buktinya. Ya kan? Silakan, silakan, ya. Siapa bilang? Siapa bilang? Saya makan enak-enak terus tiap hari, enak aja. Di dalam Tuhan itu nggak ada kekurangan. Iya, dengan memburuk-burukan Islam, ya kan? Nah, karena rahmat Tanpa diburuk-burukan pun memang faktanya kelihatan kok, orang melihat semuanya. Yang orang Makassar tuh melihat. Nah, sekarang Ya, ini tanpa diburukkan, orang tuh melihat dengan sendirinya. ketika orang-orang Kristen itu membandai umat Islam, apakah itu bukan sesuatu yang buruk bagi kekristenan? Ketika para penjajah, para Belanda itu datang ke negeri ini, menjajah Indonesia ini, di negeri ini, apakah itu bukan sesuatu yang buruk? Hah? Kau berkaca, kalau tidak ada umat Islam, Indonesia ini belum merdeka. Asal kau tahu, KC, di mana umat Islam memberikan kontribusi besar atas kemerdekaan Indonesia ini. Dan yang mengakui kemerdekaan Indonesia ini pertama kali itu adalah orang-orang Arab, Mesir dan Palestina. Asal kau tahu, KC. Nah, lalu kontribusi di dalam kekristenan itu apa untuk negara ini? Itu loh. Coba kau jelaskan. Iya, MKC ini saya tambah. Baik. Dengerin. Kamu sadar, kamu minoritas, harusnya kamu yang keluar dari sini, MKC.
Ya, nggak usah bilang minoritas begini, dengerin. minoritas. Singapura tanpa Islam merdeka, Amerika tanpa Islam merdeka, Filipina tanpa Islam merdeka. Kata siapa? Filipina sekarang sudah beranjak, Islam tuh maju. Amerika sekarang beranjak. Karena banyak Abu Sayyaf masuk ke sana, banyak jihadis yang masuk ke sana. Nah, tuh, semakin tidak masuk akal aja, semakin konyol aja. Memangnya ada pemaksaan? Tidak ada pemaksaan. Mau jihad? Ya kalau memang tidak ada pemaksaan, Muhammad Kaca tidak usah diuber-uber, harusnya dirangkul. Muhammad Kaca pinter bahasa Arab, pinter dakwah, harusnya dirangkul. Jangan Yahya Waloni yang dirangkul. Tai, dakwah apa? Bisa apa? Orang baca Quran pun salah-salah kau. Wah, banyak kali kau cerita. Iya, tapi kan yang nilainya anak TK. Kalau yang menilainya anak TK ya iya, pasti salah. Muammar ZA juga pasti disalahkan kalau yang menilainya anak TK. Ada Begitu. MKC. Lu kan Ya. menghina, lu bilang Muhammad gini. Tapi kok lu masih bangga pakai nama Muhammad gitu? Itu warisan. Warisan tidak boleh dibuang sembarangan, itu warisan. Kan nggak ada masalah warisan gitu. Toh udah nggak ada yang keberatan. Toh lu juga udah pindah gitu kan. Mungkin lu pindahnya dari mama lu juga masih marah kan. Mama masih hidup nggak? Jadi begini, kita tidak boleh merubah keputusan negara. Catatan sipil tidak boleh diubah-ubah sendiri. Tidak seenak udah dewek kayak si Rizik Syihab, kayak kalian. Nggak bisa. Kita harus ada aturannya. Mau merubah nama itu harus ada dasar-dasar hukumnya. Ya, ubah aja gitu kan dengan Orang agama. tua yang Nggak bisa itu dirubah-rubah. Ya. Lu yang punya anak sepertimu ini kaki. Artinya lu masih bangga lah pakai nama ini ya. Artinya begini ya. Nggak, kayak pakaian muslim pun masih bangga MKC gitu kan, lu masih suka pakai gaya. Karena nama Muhammad itu bukan nama muslim. Nama Muhammad itu nama seseorang, bukan nama muslim, bukan nama Islam. Artinya begini, Artinya Siapa begini ya. manusia pertama kali yang diberikan nama Muhammad? Siapa kalau bukan Rasulullah? Siapa? Banyak. Sebelum Muhammad lahir kan ada lagi Muhammad bin Sofyan, itu kan cucu buyutnya Jahili Paradok itu. Makanya kamu harus belajar sejarah biar paham itu. Tidak ada. Jangan pula kau ngawur. Mana referensinya? Mana buktinya? Jangan asal bacot kau. Mana ada? Lah kamu bisa nggak menunjukkan bahwa yang pertama nama Muhammad itu adalah Muhammad bin Abdullah? Bisa nggak kamu menunjukkan referensinya? Referensinya sejarah nggak ada orang lain masalahnya, itu Bang. hanyalah Rasulullah sendiri yang disematkan hanya kepada Nabi saja, ya. Jadi, Muhammad itu artinya adalah orang yang terpuji kala itu disanjung oleh para penguasa bangsa Quraisy, itu adalah Muhammad, maka diberilah nama Muhammad, sehingga ketika beliau dewasa pun diberikan gelar Muhammad Al-Amin, di mana beliau adalah seorang yang jujur. Nah, sekarang apa yang dapat kau buktikan di sini? Jangan hanya punya banyak bacot doang kau. Baik, sedangkan nama Muhammad Mustafa siapa itu? Muhammad Toha siapa itu? Muhammad bin Idris siapa Kece itu? siapa lagi ya? Muhammad Kece pun siapa? Nah, Muhammad Kece jelas. Kalau Muhammad Kece itu nabi terakhir tahun 2021. Muhammad Toha yang mana? Begini, halo, begini Pak Lu Kacil. nabi terakhir MKC lu mau jadi nabi? Nih, Nggak, lu mau Muhammad jadi Toha nabi itu ya? kan kamu itu nggak paham sih, umat Ikro susah. Kamu bisa mengucapkan tapi tidak paham artinya. Muhammad Toha begini. Salatullah salamullah ala Toha Rasulullah. Tuh, Rasulullah itu Toha bukan Muhammad. Aku jelaskan bahwasanya Rasulullah itu memang mempunyai banyak nama. Apa dasarnya kamu mengatakan itu? Goblok. Apa kamu dasarnya mengatakan Muhammad banyak nama? Sebentar. Halo. Oh, bentar, begini. Sebentar, kesempatan saya ngomong ya. Ciri-ciri orang munafik adalah membenci Islam, tapi dia suka memakai atribut Islam. Itu namanya orang munafik. Selesai masalahnya. Ya kan? Saya bukan membenci Islam. Kasihan umat Islam ini mau dibawa ke neraka, mau celaka. Maka saya ingatkan sekarang,
Fawailul lil musallin. Itu dalilnya. Maka kecelakaanlah bagi orang-orang yang sholat. Itu bacaanmu salah itu. Salah Enggak. bacaan itu. Salah bacaan. Karena ayat berikutnya pun tidak menjamin orang sholat akan masuk surga. Sholat yang lalai itu akan masuk neraka. Sholat yang lalai, jelas ya. Surga itu Sholat yang ria, sholatnya yang ria. Sholat lalai, sholat ria itu yang sholat 5 waktu. Karena sebelum sholat itu pakai teriak-teriak dulu adzan. Bagaimana kita mau percaya Pak Aceh itu pintar bahasa Arab? Teriak, kau mau baca raba-raba, buah dada segala macam. Hah? Di dalam gereja itu mau teriak-teriak. Meraba-raba susu keperawanan segala macam, mau begitu? Dia nggak pernah ke gereja. Goblok otak. Bagaimana kita mau percaya Pak Aceh pintar bahasa Mau baca Arab? mau pakai pengeras suara, baca ayat-ayat Sundal. Hah? Ya udah. Bersumber mana mungkin buka auratnya di jamaah-jamaah susu keperawanannya begitu. Ya. Otak dipakai pun tidak kau. Oh ya. Baca fawailul lil musalli aja sudah salah. Katanya sebentar dulu. Katanya Pak Aceh pintar bahasa Arab. Aceh, kamu minoritas jangan sosokan ya. Jadi gini, kamu jangan Dibawa minoritas, Bang. Jangan dibawa minoritas. Dia minoritas mau apapun masuk. Karena memang Saya bukan minoritas, saya sendirian bahkan, saya sendirian. Ya, saya hanya berdua dengan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus ini yang berbicara, makanya saya tidak punya ketakutan. yang ngasih link ke orang sakit jiwa ini siapa? Yang ngasih link ke orang sakit jiwa ini siapa? Saya tidak takut ditipu dengan orang. Oke, kalau begitu saya keluar dulu ya. Oke, saya keluar ya kalau begitu. Oke, keluar ya. Oke. saya tetap kalau pas Kabur sudah. Jangan dibiarkan kabur kita. jangan digituin gitu. Maksudnya biar aja satu-satu gitu. Biar aja satu-satu, ngapain digituin. Sebab biar aja dia ngomong panjang lebar. Tadi kan udah mulai tuh waktu dia masuk pertama, dia bilangin agama ini seru gitu. Kalau dia ngomongnya makin lebar, makin senang dia ngomong, biar aja gitu. Ini kan ada bukti, biar aja dia ngomong. Iya, Ngapain diserang? Baik, Bang Haim sehingga kasih dari moderator nanti 2 menit udah sportif. Bukan masalah moderatornya gini Aditya. Sebenarnya tadi biarkan dia keluar-keluar, itu seru gitu. Dia kan udah keluar tadi bilang Islam tuh harus disingkirkan karena ini 1, 2. Jangan disanggah, biar aja dia ngomong gitu. Kita mau lihat dia bisa ngomong sampai seberapa jauh gitu. Kan dia ngomong tadi kan? Kan dia ngomong tadi sendiri. Ya udah biar jadi bukti aja. Bang Julius. Ya. Dia ke belakangnya itu pasti sana sini, pasti ngomongnya sana sini, pasti itu sudah pasti, karena kan jualannya itu sudah mulai mulai kosong, mulai nggak laku, pembelinya itu sudah mulai sepi. Tadi udah seru Bang Aleyubi. Tadi dia udah ngomong gini. Dia bilang Islam tuh agama kebencian, harus disingkirkan di Indonesia. Tadi kan saya tanya alasannya, kamu ngomong kayak gitu kenapa? Oh, dia bilang karena gini. Ya udah biar aja dia ngomong gitu. Ya dia makin banyak ngomong kan makin banyak yang bisa kita simpan bahannya gitu. Jadi suatu saatnya dia akan kena sendiri gitu. Ya, apa maksud tadi apa adik kiring dia tuh maksud sebenarnya? Cuman abang yang nggak sabar, marah abang tuh tadi. Abang paham apa maksud adik tadi tuh? Ya biarin aja gitu. Biar aja dia yang keluar. Biar aja dia ngomong sesuka hati dia. Nanti ya dia yang kena sendiri gitu. Ya artinya tambah banyak ngomong itu tanpa salah. Contoh salah satu tadi kan Pak Aceh itu mengklaim bahwasanya dia itu pintar bahasa Arab, tapi dia tadi membaca Al-Quran sudah salah kan, fawailul lil musalli kan sudah salah. Dia itu tadi kan fawailul musalli gitu, dalilnya kan itu sudah salah. Nah, kaum muslimin demikian ya, apa yang disampaikan oleh KC ini ya memang sangat menyebalkan sekali ya. Saya memang ya Allah, memang betul-betul saya dengan dia itu tidak sabar ya. Dan dahulu dia pernah debat dengan saya itu kalah telak, dia tidak dapat berbuat apa-apa ya, malah terakhir dia marah oleh karena dia terpojok, tidak dapat membuktikan apa-apa tentang kekristenan itu pun. Ketika saya pertanyakan bagaimana tentang keselamatan yang dijanjikan oleh kekristenan itu dapat dibuktikan secara alkitabiah gitu ya, tapi ternyata dia tidak dapat membuktikan dan
malah hanya memframing ya, lalu saya katakan bahasanya kitab dia itu hasil dari penyelidikan ya, kalaupun sekarang ya hasil dari penulisan wartawan gitu ya, wartawan Yunani. Wah, marah dia mau melaporkan saya ke polisi, menggertak-gertak saya untuk mau melaporkan polisi. Ya, saya tertawa lah itu. Seandainya pun dia melapor ke polisi, yang ada malah dia yang tercekik kan begitu ya kan. Nah, karena memang itulah ya, orang bodoh tidak berilmu itu ya hanya begitu ya, cara-cara mencari makan dengan menghina-hina agama lain ya, karena memang dia pengangguran, tidak punya apa-apa ya kan. Dahulunya dia hanyalah seorang dukun togel, sehingga dia tidak tahan miskin lalu murtad katanya ya kan. Lalu disitulah dia menggalang dana dari kaum Kristen ya itu. Nah, tapi sayangnya nih bodohnya orang Kristen pun percaya akan kebodohan si KC ini, diberikannya donatur ya. Namun untuk saat ini nampaknya dia sudah tidak laku lagi, mungkin sudah berkurang donasinya itu ya, donaturnya yang mengesup dia itu, yang memberikan subsidi untuk dia itu. Demikian saja kaum muslimin yang dapat saya sampaikan ya. Semoga menjadi sebuah pengajaran bagi kita dan menjadikan sebuah iktibar bagi kita semua, dan kita tetap harus harus tetap ingat, dan kita mesti bantah tuduhan-tuduhan yang dilontarkan oleh kaum Bani Kunarion ini ya, kaum laknatullah ini. Saya akhiri video saya ini kaum muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.